Halo, salam jumpa lagi, salam profit. Kita bertemu kembali lagi dalam video kali ini yang kita akan belajar bersama-sama tentang komoditi, yaitu dalam bahasa Indonesia adalah komoditas. Tentang komoditi yang saya ambil contoh adalah dua komoditi yang cukup terkenal dan cukup sering diperdagangkan dan cukup familiar juga buat kita, yaitu emas kuning dan emas hitam ya. Emas kuning ini adalah gold, logam mulia. Yang mungkin Anda mungkin tahu kalau misalnya semua ada di sini ya emak-emak gitu kan. Semua pada simpannya emas, mungkin juga semua orang-orang tua dulu suka simpannya dalam bentuk emas gitu kan. Juga perhiasan mungkin ibu-ibu sekarang atau mungkin lebih banyak suka dalam menyimpan dalam emas ya. Kalau mungkin emas hitam juga Anda mungkin tahu bahwa ini salah satu komoditi yang sangat berpengaruh tentang pergerakan ekonomi dari suatu negara. Harga naik, semua akan bahan bakar naik, bahan baku semua naik, semua akan uh, harga-harga di pasaran semua akan naik. Oke, okay? Oke, kita akan berbicara tentang dua komoditi ini, yaitu emas hitam dan emas kuning. Ya, kita berbicara tentang sekarang yang awal dulu, yaitu loko atau mungkin XAU atau emas. Kenapa? Mengapa? Karena logam mulia ini merupakan uh, disebut sebagai safe haven atau mungkin investasi yang paling aman. Ya, investasi yang paling aman menurut para investor. Yang juga dari dahulu mereka simpan emas sampai sekarang ini yang mereka save gitu ya dari dulu, karena mereka melihat bahwa investor melihat dan semua bahwa emas ini semakin hari semakin naik dan tidak pernah turun ya. Dan itu yang menjadikan emas ini sebagai sarana investasi yang safe haven, artinya yang paling aman ya. Kenapa? Nilai tukar ini, emas ini telah dipergunakan sejak 5.000 tahun yang lalu. 5.000 tahun lalu sejak ada mata uang, mereka akan menggunakan emas sebagai nilai tukar ya. Oke, next. Kenapa mereka katakan seperti itu? Karena emas ini kebal dengan inflasi. Mereka harganya naik turun, tapi emas tetap setiap tahun harganya naik terus ya. Ini bisa dilihat dari September 13. Ini adalah contoh dari September 13 sampai di September 2017 ya. Oke. Emas juga dipakai sebagai bahan komoditas atau mungkin perhiasan yang kita pakai. Yang bisa dari emas, dari cincin, dari kalung, dari anting, sampai Ronaldo ini membuat sepatunya dari sepatu emas ya. Oke, next. Kemudian sebagai alat investasi kita melihat dari 2013 harganya dari 1.800, 2014 turun, 2015, 2016 1.400 ya. Ini juga bukti bahwa emas tidak selalu turun, tapi pada waktu emas turun ini kebanyakan orang itu menyimpan dan mereka menganggap bahwa pasti akan harga ketika pakai pasti akan naik ya. Dan mungkin juga kalau harga emas turun didorong dengan suatu harga dari um, mata uang yang mendongkrak emas itu, harga itu menjadi naik ya. Oke, next. Bagaimana caranya bertransaksi emas? Kita melihat ya, untuk setiap perusahaan atau mungkin setiap broker atau itu, mereka memiliki suatu uh, produk yang berbeda-beda. Saya akan ambil contoh produk yang legal yang di Indonesia, yaitu produk emas Loko London yang diperdagangkan dengan per 100 troy ounce ya, per 100 troy ounce yang diperdagangkan yang minimum ticknya yaitu 0,01 US dolar, margin lot dengan minimal 1.000 dolar ya, 1.000 dolar. Ya, ini sangat kecil, ini bukan hanya 1%, mungkin di bawah 1% ya, yaitu 1.000 dolar. Kemudian ini adalah satu transaksi yang merupakan transaksi regular ya, regular. Market price yaitu spread dari setiap pialang atau setiap broker berbeda-beda ya. Kemudian adalah XAG atau mungkin silver
diperdagangkan per 5.000 troy ounce. Itu per minimum ticknya 0,01, marginnya lebih besar daripada XAU, ya. Jika dibandingkan dengan dolarnya mungkin lebih besar, tapi kalau jika dibandingkan dengan kontraknya atau perspeknya sangat kecil, karena mungkin ini XAU per 100 troy ounce, XAG ini adalah per 5.000 troy ounce, ya, kali lipat. Kemudian adapun yang di Indonesia diperdagangkan bukan hanya dari lot regular dolar, ada juga diperdagangkan dengan lot mini, yaitu 1/10 dari lot regularnya. Perdagangan $100, otomatis juga dengan perbandingan untuk kontrak size-nya juga 1/10 dari regular, dan juga perhitungan profit loss-nya pun 1/10 dari yang lot yang regular. Oke. Kemudian next, kita yang perlu diperhatikan dari quantity size, kita melihat bahwa quantity itu adalah yang regular, mini, atau mungkin ada yang dari luar, yaitu ada yang dari luar yaitu mikro. Mikro itu 1/10 juga dari mini, ya. Kemudian yang next-nya lagi yaitu swap, yaitu untuk bunganya, ya. Overnight, margin overnight-nya margin call sama markup yang perlu diperhatikan. Kita melihat apa yang mereka, setiap Anda bisa membandingkan di antara satu broker dengan broker yang lain, Anda bisa membandingkan dan Anda bisa melakukan suatu perbandingan mana yang lebih bagus dan mana yang lebih murah dan menguntungkan buat Anda. Ya. Kemudian kuota emasnya kita akan melihat dari XAU contoh 1250, ya contoh menjadi 1250,30 troy ounce, ya ini adalah harga bid dan ask-nya untuk beli dan jual. Jika kita mau melakukan beli, maka kita akan mendapatkan kurban jual. Kalau kita melakukan harga jual, kita akan mendapatkan beli, ya bid. Kemudian contoh misalnya, ini adalah contoh misalnya dari harga pergerakan ini dinamakan price, yaitu 0,001, 0,30, ini harga spreadnya di sini adalah 0,30. Interest atau swap, yaitu bukan swap yang ini, ya, swap untuk mengetahui Anda positif atau tidak. Jadi swap ini adalah bunga atau interest yang kalau Anda menginap, Anda akan dikenakan interest, ya. Kenapa? Karena kita bertransaksi dengan margin trading, kita hanya membayar 1%, atau mungkin di bawah 1%, otomatis 95% ini, 99% ini kita ibaratnya meminjam, yang dikenakan untuk interest, dan kita setiap hari kita melewati overnight, maka kita akan dikenakan interest atau swap, ya. Aset produk yang dimiliki leverage dikenakan interest, posisi di sifat overnight yang akan membayar baik open buy, open sell. Anda tidak perlu menghitung secara manual, tapi di dalam MetaTrader sudah terlihat di overnight dan Anda bisa dikalkulasikan saja, ya. Nanti kita akan membahas dengan sistemnya dengan cara menghitung secara manual, ya. Contoh seperti ini 1250.60, 1250.30 valuation-nya. Misalnya harga bunga swap di broker atau mungkin di market adalah buy kena minus 2,25, sell minus 0,075. Soalnya seperti itu. Jadi kalau Anda melakukan buy dan beli dan positum Anda hold atau Anda tahan melewati overnight, maka yaitu rumusnya adalah minus 2,225 kali 100 per ounce dikalikan jumlah lot yang Anda beli, ya, dibagi 360 hari, perbandingan yang Anda dapatkan price. Ini adalah mungkin rumusnya untuk Anda menghitung, tapi Anda tidak perlu menghitung secara manual karena semua platform telah menghitung secara otomatis. Yang Anda perlu tahu bahwa berapa sih interest di sana, berapa sih interest di sini, gitu. Anda cuma membandingkan, begitu aja, cara hitungnya seperti ini. Kemudian margin call.
yaitu dana yang diperlukan untuk mengambil dan atau mempertahankan posisi per lot. Itu dinamakan dengan margin call. Itu pialang wajib menarik margin transaksi dari setiap nasabah yang bertransaksi. Ya, kalau Anda mungkin mendapat margin call atau panggilan margin untuk menambah, menambah dan mentop up margin, maka itu tidak harus lakukan. Kalau tidak melakukan, maka Anda akan uh, terus dan akan kalau Anda terkena auto cut, maka posisi Anda akan hilang. Ya, jadi kalau call jalan berpendapat bahwa ini tidak bagus atau mungkin apa ya, Anda mau cut silakan Anda cut atau mungkin reverse posisi. Ya. Margin call biasanya dana Anda itu telah turun kurang lebih 80% dari margin Anda. Ya, dan tinggal 20% saja, jadi kurang lebih seperti itu. Calculation-nya, contoh Anda punya equity $10.000, $10.000 contohnya, ya. Kemudian Anda sell satu lot naik, ya, Anda sell. Kemudian apa yang terjadi? Equity 80%, jika Anda mungkin agreement dengan pialang atau broker itu adalah margin call di angka 80%, maka perhitungan seperti ini. Kali contract size dikalikan jumlah lot yang kita beli, maka 10.000, 80% dari 10.000, ya. Kemudian dibagi 100 kali 1, ya, jumlah lot Anda beli. Yaitu Anda akan keluar di harganya seperti ini, dan Anda ketahanan margin Anda sampai di level mana Anda bisa bertahan. Ya. Oke. Kemudian AutoCAD ini adalah penutupan posisi terbuka otomatis, karena jumlah equity tidak mampu lagi menahan harga yang berlawanan yang terbuka. Ya, AutoCAD ini masing-masing dalam mungkin setiap pialang, yaitu ada yang pialang yang ada yang 10%, ada pun yang di bawah 10%, ada pun yang mereka mungkin janjian Pak sampai 0 aja, sampai habis duitnya benar-benar, kan? Kalau AutoCAD ini standarnya adalah 10%. Kemudian selanjutnya yaitu calculation-nya bagaimana, yaitu yang pertama kita coba untuk adalah 10.000 naik sell, kemudian kita 20%, misalnya market requirement-nya. Oh, 10.000 minus 20% dikalikan market 1.000, ya, kalau ada regular. Ya, perhitungan profit loss, ya, ini rumus yaitu harga jual dikurangi harga beli dikalikan contract size dikalikan jumlah lot yang Anda beli. Contoh misalnya Anda beli satu lot XAU US dollar di harga 12.50, diasumsikan kalau XAU ini naik ke 12.75, Anda akan menutup posisi otomatis. Nah, Anda mengalami kerugian atau keuntungan. Anda sell, ya, satu lot Anda beli satu lot di XAU, kemudian harganya naik 12.75, berarti Anda ada mendapatkan keuntungan sekitar 2,5 dolar, ya. Itu untuk posisi yaitu 12.75, harga jual Anda kurangi harga beli Anda 12.50 dikalikan 100, yaitu dikalikan satu lot sama dengan 2.500. Maka keuntungan Anda adalah jika dikalikan kurs 10.000 per dolar, keuntungan Anda 25 juta. Kalau dikalikan dengan kurs 15.000, maka keuntungan Anda sekitar 30 jutaan. Ya, 30 juta, ya. Yang Anda harus dapatkan. Kemudian contoh perhitungan profit lot yang lainnya, yaitu kalau contoh Anda menjual mengambil posisi jual dulu, baru mengharapkan harganya turun, ya. Anda menjual di harga 1.200, substitusikan dengan naik ke 12.20, Anda menutup posisi Anda pada harga level 12.20, maka Anda akan mengalami loss, ya.
kita jual di harga tertinggi, di harga tinggi, dan harga itu kembali akan naik lagi kembali ya. 1.200 Anda harga jual, udah beli harga 1.220, maka kalikan 100, kalikan jumlah lot 1, yaitu kerugian Anda mencapai 20 juta ya, jika dikalikan kurs 10.000 ya. Kalau dikalikan dengan kurs 15.000, berarti kerugian Anda adalah 30 juta ya. Ini adalah contoh pergerakan harga XAU yang kita ambil dari Februari 2012 ya, sampai di 2018 sekian ya. Mana level Februari ini pernah menyentuh level di harga 1.761, dan juga di harga 2018 pernah menyentuh level di harga 1.300-an ya, 1.300-an. Kemudian permintaan emas yaitu India dan Cina, yaitu merupakan konsumen terbesar untuk pembelian dari bank sentral untuk cadangan devisa. Ya, jadi mungkin dari bank sentral pun mereka selain dari cadangan devisa mereka adalah uang atau mungkin dengan surat berharga dan obligasi lainnya. Salah satu cadangan devisa terbesar negara adalah dengan emas. Ya, mereka menyimpan emas. Kenapa? Karena memang emas itu mereka juga melihat bahwa terbatas jumlahnya, semakin mereka akan menyimpan, mereka akan dengan suatu tempat yang kecil, istilahnya emas itu 1 kilo, Anda dengan juga ini akan memiliki suatu nilai yang besar ya. Bayangkan saja kalau mungkin satu ruang dia hanya mereka menyimpan sekitar 1 ton itu ya, cuma hanya membutuhkan mungkin ruangan 2 kali 1 meter sudah cukup. Tapi kalau 1 ton diuangkan dengan emas, wow, itu sudah bisa hampir luar biasa banyak ya duitnya, sekitar mungkin 100 miliar lebih ya, tidak salah. Oke, next. Inilah permintaan India dan Cina ya, yang besar investment demand-nya ya. Kemudian harga produksi emas kita bisa lihat dari ini adalah tempat untuk memproduksi emas ya. Kalau di Indonesia mungkin ada terkenal dengan tambang ya, dan mereka memproduksi emas berskala internasional ya, itu ada Polymetal, Newmont, Northvolt, dan lain. Ini seperti di Indonesia adalah seperti Antam dan lain-lain ya. Oke, next. Nah, kita sekarang berbicara tentang emas hitam, yaitu minyak mentah atau oil ya. Mungkin Anda juga berpendapat sama. Harganya memang semua dibutuhkan ya. Tidak mungkin harganya pasti akan turun. Semua manusia berpendapat begitu. Mungkin minyak mentah ini adalah mungkin sesuatu hal yang sangat dibutuhkan setiap negara. Oleh karena itu mereka bilang, wah, ini kalau jadi raja minyak ini orang yang paling kaya gitu kan. Tetapi pada waktu masa pandemi seperti kemarin terjadi, harga minyak mentah ya sampai, karena mungkin semua di lockdown, jadi tidak ada pergerakan yang terjadi, transportasi tidak berjalan ya, pabrik tidak berjalan, pesawat pun tidak berjalan. Memang pesawat berjalan ya, pesawatnya tidak terbang gitu. Jadi semua begitu. Jadi akhirnya minyak mentah ini turun ya dari $100 per barrel sampai menyentuh level minus ya, bukan lagi nol tapi minus ya. Itu di luar perkiraan semua orang karena mungkin pandemi seperti ini. Harga minyak mentah ini tergantung sampai minus. Akhirnya karena mereka ada cadangan stok yang begitu banyak, mereka tidak bisa menjual karena tidak ada negara yang membeli. Akhirnya stok ini, supply ini menumpuk ya, mereka simpan di mana-mana pun mereka membutuhkan untuk uang membayar. Akhirnya mereka kalau menjual bukan hanya mereka memberikan secara gratis begitu ya. Kalau begitu pun mereka sampai minus. Akhirnya kesempatan ini pun banyak diambil oleh negara, terutama Amerika.
Amerika Serikat, mereka menstok minyak yang cukup banyak, ya, jutaan barrel, ya. Oke. Yaitu minyak mentah yang kita diperdagangkan di bursa NYMEX, yaitu jenis minyak mentah yang terkenal, yaitu WTI, yaitu World Texas Intermediate, atau Brent Crude Oil. Itu diperdagangkan yang di NYMEX, ya. Kita diperdagangkan di NYMEX dan kita selalu mentradingkan, ya, yang diperdagangkan dan paling laris di pasar. Itu WTI, WTI, dan Brent Crude Oil. Mengapa kita trading minyak mentah oil? Karena volume perdagangan tertinggi dari semua produk di bursa NYMEX, spread yang sangat rendah, short selling pada market bearish, pasar buka 24 jam, margin dibutuhkan rendah, dan likuiditas tinggi. Jadi kalau Anda mau menjadi raja minyak, Anda tidak perlu sampai ke Arab dan bukan menjadi ngebor minyak dan lain-lain, Anda cukup trading minyak, ya. Jadi kalau Anda sudah ditanya sama teman Anda, wah saya punya minyak, berapa barrel? Saya punya 10.000 barrel. Gimana? Masih saya. Itu yang Anda butuhkan, ya. Oke, terus nilai caranya menghitung untuk nilai satu poin untuk crude oil. Contoh di $50 per barrel, ya, naik turun menjadi 50.01 dolar per barrel, turun menjadi 50.00 per barrel, yaitu 0,0 pergerakannya adalah 0,01 per barrel, yaitu satu poinnya, untuk pipnya CLS yaitu 0,01 dikalikan barrel sama dengan $10 setiap transaksi terjadi. Minimum peaknya itu $10, ya. Ini kita berbicara kembali lagi bahwa kita berbicara tentang load yang regular, ya. Kalau Anda dipertransaksi dengan load yang mini, maka 1/10 dari load regular, ya. Untuk nilai margin yang dibutuhkan yaitu satu lot, yaitu CLS, yaitu $2.000 per lot, ya. Yang juga leverage, kalau ada yang mikro, ada yang mini, atau lebih kecil $1.000 dan $100 dan $10. Inilah nilai margin lot, ya. Sampai sini Bapak Ibu mengerti, ya. Dan jika mengerti, kita lagi bertanya juga, ya. Pertanyaannya lewat kolom chat. Oil expired, ya, minyak mentah adalah komoditas berjangka sehingga harga berubah setiap bulan. Expirednya oil yaitu 5 hari kerja sebelum tanggal 25 setiap bulan, yaitu tanggal 20 setiap bulan, maka oil itu akan expired dan akan berganti kontrak, ya. Setiap bulan kita harus memperbaharui. Bagaimana cara memperbaharui kontrak? Kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, beberapa poin-poin yang perlu diperhatikan bahwa oil itu posisi tidak bisa disimpan selamanya, ya. Sebelum kontrak expire, posisi harus ditutup atau akan ada penyesuaian, ya. Jadi setiap bulan Anda harus tutup posisi. Roll over, ya, mempermudahkan Anda untuk tetap menyimpan posisi walau kontrak juga berakhir, ya. Jadi kalau ada masih mengambil posisi tapi belum profit atau apa, kita melakukan roll over, kemudian Anda bisa masuk dalam posisi Anda dan di roll over baru, ya. Untuk minyak tidak dikenakan biaya overnight atau swap dan memegang posisi bermalam, ya, karena itu ada di transaksi. Jadi mereka broker atau mungkin market ini tidak mengenakan biaya overnight, ya, swap. Pergerakan oil contohnya seperti ini, jadi mungkin kita ambil 2017 pernah menyentuh level kurang lebih sekitar $50, ya. Kemudian di level 2018 pernah menyentuh level 60 sekian, 65 sekian. Komoditas yang diperdagangkan di bursa NYMEX sebelum kemudian yang kedua adalah sebelum kontrak bulan habis atau tutup, ya, tanggal roll over 5 hari sebelum tanggal 25 biasanya.
Untuk posisi buy dan sell, rollover tidak menimbulkan profit atau loss. Nah, kita berbicara tentang contoh untuk rollover. Contoh kita memiliki posisi di buy 2 lot di uh, minyak di $40, 40 lot, yaitu di contoh di Maret 2014 misalnya. Kemudian harga kontrak bulan depan itu lebih tinggi perbedaannya, yaitu $3 dibandingkan dengan harga closing bulan ini. Nah, otomatis kita mengalami satu pun profit floating profit ya, sorry. Floating profit yaitu keuntungan yang masih mengambang tapi kita tidak mau jual. Apa yang terjadi? Kita contohnya pada akhir sesi kita anggap harga closing demikian 40,50, kemudian harga closingnya untuk opennya di harga yang baru adalah 43,50, maka nasabah akan melihat seperti ini bahwa sell 2 lot itu akan likuidasi di 43,50, realized profit loss adalah $6.000 ya. Kemudian mereka akan harga closingnya Anda, kemudian mereka broker ini akan menambah, pihak ini akan menambah $6.000 juga masuk ke akun Anda bersifat debit ya. Dan jadi 6.000 plus minus 6.000. Jadi rollover ini posisi Anda tetap sama, anggap seperti di $40, 43 itu sama. Nah, kalau Anda mau melakukan seperti saya mau ambil profit ya silakan Anda melikuidasi sendiri ya. Jadi rollover ini tidak mengakibatkan loss atau profit karena mungkin hanya kontrak Anda diperbaharui ke depan ya. Tapi pada waktu mungkin hari Anda market open kemudian Anda mengalami satu keuntungan yang Anda merasa cukup, boleh Anda bisa melikuidasi sendiri ya. Paham ya? Oke, contoh kedua offer misalnya Anda memiliki by CLS di 40,50, kemudian closingnya naik di 42,50 ya. Sell 2 lot di 40, mereka akan buang ya. Kemudian Anda perlu rollover, maka perbedaan $2, maka posisi itu akan berganti jadi kredit ya. Jadi 42 Anda realize profit adalah $40, kemudian mereka akan menarik kredit itu dari Anda, biasanya plus 4.000 dan minus 4.000, maka jadi nol lagi kembali ya. Jadi Anda akan tidak mengalami kerugian atau mengalami keuntungan ya. Inilah ringkasannya contoh ya, buy, floating loss ya. Dan mungkin bisa di capture screen. Ini adalah mungkin contohnya seperti itu yang kita bisa kan. Floating loss, rollover bersifat kredit, rollover bersifat debit ya, tidak ada untung. Kalau ini adalah rollover bersifat sell, bulan depan potong profit ya. Seperti ini posisi profit debit. Kalau sell ya, intinya kita memiliki posisi yang lama masuk ke posisi baru, maka itu tidak akan berubah, masih floating loss 1.000, maka masuk di kontrak yang baru floating loss 4.000, dia tidak tambah, tidak berkurang. Ini contoh adalah perhitungan profit loss. Buktikan jika Anda beli satu lot LN harga 2.000, margin $2.000, kemudian Anda membeli buy di harga 60, kemudian harga yang naik tentu, maka rumusnya harga jual dikurangi harga beli dikalikan $1 dan dikalikan 1 dikalikan kita adalah $1 ya. Contoh perhitungan loss. Tetapi Anda tidak perlu menghitung secara manual karena semua sistem di MetaTrader sudah di platform manapun telah otomatis. Tapi Anda perlu tahu rumusnya dari datang, itu akan basic pengetahuan buat Anda. Oke, terima kasih telah untuk belajar ya. Harus belajar dengan sungguh yang baik. Anda jangan seperti
tidak mau belajar dan tidak mau menerima keuntungan, ya jangan berpikir bahwa trading itu gampang, ya itu cuma hanya beli dan jual, kalau mau itu mau jadi orang yang kaya gitu kan. Tapi Anda semua bisnis bukan hanya trading, Anda harus belajar. Anda harus belajar, Anda harus mengerti tentang bisnis ini. Kalau Anda sudah mengerti, baru bisa menjalankan bisnis. Ya, kalau Anda tidak mengerti, jangan menjalankan bisnis. Ya, itu penting juga. Begitupun berlaku dengan trading. Ya, kalau Anda tidak mengerti dan tidak bisa menjalankan, dan tidak akan bisa trading dengan baik. Ya. Seperti logo kami, ya, trading is fun. Ya, di know-how. Trading itu menyenangkan jika kamu tahu caranya bagaimana. Kalau tidak menyenangkan, help. Oke? Oke, terima kasih. Sekarang kita akan jumpa di video kita yang berikutnya. Profit.